Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Langit tak pernah membisu, jejak air mata Bilal bin Rabah. Langit siang itu seperti tak berkedip. Matahari menggantung di atas langit Mekah, memancarkan panas yang bukan saja membakar kulit, tapi juga menggertak nyali. Di tengah padang tandus yang menggigil oleh kezaliman, seorang budak legam tergeletak dengan tubuh diikat dan dada ditindih batu besar. Di sekelilingnya, suara tawa mengejek bercampur suara cambuk dan debu. Namun dari mulut lelaki itu, hanya satu kata keluar, berulang-ulang, pelan, parau, namun menusuk langit. Ahad, Ahad, tak ada permintaan ampun, tak ada tangis. Yang ada hanya sisa tenaga yang ia kumpulkan untuk menyebut satu nama Tuhan. Satu, Ahad. Di tengah dunia yang memaksa manusia menyembah berhala, Bilal bin Rabah, seorang budak hitam anak mantan tawanan dari Habsyi, menjadi simbol perlawanan. Ia bukan siapa-siapa, tapi hari itu, ia berdiri di hadapan sejarah sebagai seseorang yang tak bisa dibeli, tak bisa dipatahkan. Umayyah bin Khalaf, sang majikan, menganggapnya pemberontak. Ia ingin memecah iman Bilal dengan besi panas dan cambuk berduri. Tapi Bilal, justru semakin kuat dalam diamnya. Darah mengalir, luka menganga. Namun ia hanya berseru, Ahad. Sebuah intrik kecil terjadi, salah satu budak yang biasa ikut menyiksa diam-diam membasahi mulut Bilal dengan air. Tapi saat diketahui, budak itu disiksa hingga tewas. Bilal hanya menatapnya dengan mata sayu, tanpa dendam, hanya doa. Dalam sunyi malam, para sahabat mulai berbisik. Apakah Bilal akan mati esok? Namun Allah punya rencana lain. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Rasulullah, datang dengan sepenuh hartanya. Ia berdiri di hadapan Umayyah dan berkata, berapapun, aku bayar. Lelaki ini tidak bisa terus disiksa. Dan Bilal pun dibebaskan. Namun kebebasan itu bukan akhir dari ujian, melainkan awal dari perjuangan yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih agung. 2. Malam itu, Bilal duduk di sudut rumah Abu Bakar. Luka-lukanya telah dibersihkan, tapi luka di jiwanya justru lebih dalam. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia masih mendengar gema cambuk di telinganya. Abu Bakar menyuguhkan air, tapi Bilal menatap cangkir itu lama sekali, seakan ia tak yakin apakah kini ia sungguh merdeka. Aku bukan siapa-siapa, bisiknya. Mengapa engkau bebaskan aku? Abu Bakar menatapnya dengan mata teduh. Karena kau telah membeli tempatmu di surga dengan harga yang tak mampu dibayar siapapun. Di luar rumah, malam tak bergerak. Tapi dalam jiwa Bilal, ada badai yang mulai reda. Esok pagi, ia akan mengikuti langkah Rasulullah. Ia akan duduk bersama orang-orang yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jauh, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Namun dalam hatinya masih tertinggal getir, dunia belum selesai menyakitinya. Hari-hari berlalu, Bilal tetap rendah hati. Ia tidak menuntut kehormatan, bahkan sering menolak duduk sejajar. Aku hanya mantan budak, katanya. Tapi Rasulullah melihat cahaya dalam dirinya. Suatu hari, di hadapan para sahabat, beliau memanggil Bilal dan berkata, wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan. Jantung Bilal hampir berhenti. Ia, budak hitam dari Habsyi, diminta mengumandangkan panggilan ilahi. Tapi ia patuh. Ia naik ke tempat tinggi dan suara pertamanya keluar lirih, bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah hening, hening oleh kejutan. Ada yang tersentak, ada yang geram, ada yang menangis. Apakah Muhammad benar-benar menempatkan budak ini di atas kita semua? Tanya salah satu bangsawan Quraisy yang baru masuk Islam. Rasulullah hanya tersenyum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan keturunan kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian. Sejak hari itu, suara Bilal menjadi bagian dari langit Mekah. Tapi hatinya masih menyimpan perih. Ia sering menangis dalam sujudnya, bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, luka fisik sembuh, tapi luka penghinaan kadang tinggal selamanya. Namun dalam sujud dan panggilan azannya, ia menemukan penyembuh yang tak kasat mata. 3. Tahun-tahun berlalu, Islam tumbuh di tengah luka, darah, dan pengkhianatan. Bilal tetap menjadi muazin utama. Namun satu malam yang sejuk, di rumah Nabi, Bilal mendengar kabar yang mengguncang jiwanya, Rasulullah sedang sakit keras. Ia bergegas datang. Di sisi ranjang Rasulullah, Bilal duduk bersila, memandangi wajah lelaki yang mengangkatnya dari lumpur hina menjadi insan mulia. Nafas Nabi terdengar berat,
Senyumannya masih lembut, tapi kulitnya pucat. "Wahai Bilal," ucap beliau lirih, "jangan tinggalkan azan, panggil umat ini kepada kebaikan." Bilal mengangguk, matanya merah. Ia keluar untuk mengumandangkan azan subuh. Tapi pagi itu, saat lafaz, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," menggema dari lisannya, suaranya pecah. Ia menangis. Suara yang biasa mengguncang langit kini jatuh terseduh. Mekah ikut terdiam. Ada yang berteriak, ada yang berlarian, Nabi wafat. Hari-hari setelah wafatnya Rasulullah, Bilal berubah. Ia tak mau lagi mengumandangkan azan. Setiap kali ia mencobanya, ia tak mampu melewati nama Nabi. Tangisnya mendahului lafaz. Para sahabat memohon, bahkan Umar mendekatinya dengan pelukan, tapi Bilal hanya berkata, "Suara ini lahir karena Rasulullah. Tanpa beliau, azanku tak berjiwa." Suatu malam, dalam tidurnya, Bilal bermimpi bertemu Rasulullah. Wajah itu tersenyum seperti dulu, menatapnya penuh cahaya. "Bilal," suara itu lembut, "mengapa kau tak kunjung datang menjengukku?" Tangis Bilal pecah dalam mimpi. Dan esok paginya, ia berkemas. Ia akan berhijrah ke Syam, bukan untuk lari, tapi karena hatinya tak sanggup lagi mendengar gema azan tanpa kekasih Allah di dunia ini. Tapi jauh di dalam dirinya, ada keyakinan, ia akan bersatu kembali dengan Rasulullah di akhirat. 4. Di tanah Syam, Bilal menjalani hidup dalam sunyi yang ia pilih sendiri. Ia tak lagi berdiri di atas menara, tapi setiap subuh ia tetap bangun lebih awal, berwudu dalam dingin yang menggigit, dan bersujud dengan derayan air mata. "Ya Rob," bisiknya, "jika engkau merindukan suara azanku, pertemukan aku dengan Muhammad nabimu." Orang-orang di Syam mengenalnya sebagai lelaki solih yang tak banyak bicara. Tapi jika ditanya tentang Rasulullah, matanya selalu berkaca. Ia sering berjalan ke Bukit Sunyi, duduk memandangi langit yang sama yang pernah mendengar azannya di Madinah. Hingga suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab datang ke Syam. Ia memeluk Bilal dengan air mata yang tak disembunyikan. "Wahai Bilal, kumohon, sekali ini saja, lantunkanlah azanmu untuk kami." Bilal menolak dengan lembut. Tapi malamnya, ia bermimpi lagi. Rasulullah memanggilnya, mengulurkan tangan, tersenyum dan menanti. Keesokan paginya, di depan pasukan Islam dan para sahabat yang menua, Bilal naik ke tempat tinggi. Suaranya sempat hilang, tapi saat ia mulai azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Seluruh barisan menangis. Umar jatuh terduduk. Para sahabat menutup wajah. Langit seperti ikut bersedih. Dan saat ia sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," ia terisak tak tertahan. Suaranya terputus. Tangannya gemetar di dadanya. Hari itu, tak ada yang menyelesaikan azan. Karena semua hati telah dilantunkan olehnya. 5. Bilal teringat saat jelang dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar, ketika tubuhnya masih menjadi pelampiasan kebencian Umayyah bin Khalaf. Saat itu, setiap detik bagai siksa yang tak bertepi. Malam menggigil. Di atas pasir yang dingin, Bilal tergeletak, tubuhnya nyaris tak bergerak. Tapi matanya masih terbuka, memandang langit yang hampa, langit yang sama yang ia saksikan saat cambuk pertama mendarat di punggungnya. "Ahad, Ahad," lirihnya, bukan sekadar mantra, tapi nyawa yang ia pertaruhkan. Bahkan bisikan itu, baginya lebih berharga daripada nafas terakhir. Namun malam itu berbeda. Ada lebih banyak mata yang menatap, lebih banyak hati yang mulai terusik. Beberapa budak diam-diam meneteskan air mata, menyaksikan Bilal tetap kokoh meski tubuhnya remuk. Seorang ibu di pinggir pasar memeluk bayinya lebih erat, seakan menyerap kekuatan dari pemandangan itu. Bahkan seorang bocah lelaki yang tadinya melempar batu, kini bersembunyi di balik tiang, memandangi Bilal dalam diam, dalam rasa bersalah yang belum ia mengerti. Umayyah bin Khalaf, dengan napas tersengal karena mabuk kuasa, berteriak, "Lempar lagi batu itu. Patahkan imannya, remukkan dia." Tapi tak satu pun tangan terangkat. Pasar menjadi sunyi. Hanya suara hembusan angin yang menyelimuti tubuh Bilal. Sunyi yang menyayat, sunyi yang memekakkan. Bilal memejamkan mata, dan dalam gelap, ia melihat sosok Rasulullah. Bukan nyata, tapi hadir dalam keyakinan. "Wahai Muhammad, aku belum pernah menatap wajahmu, tapi cintaku padamu telah menanam akar dalam jiwaku. Aku akan bertahan, sampai engkau datang, sampai Allah sendiri yang memutuskan." Lalu malam benar-benar menyentuh titik paling gelap. Tubuh Bilal seperti sekarat, tapi bukan maut yang datang, melainkan cahaya.
Seberkas cahaya masuk ke relung pasar. Seseorang berjalan cepat, langkahnya mantap, dadanya bergemuruh oleh kemarahan yang suci. Abu Bakar As-Siddiq telah datang. Ia menyaksikan sendiri penderitaan Bilal. Dan di saat itu juga, keputusan telah dibuat. Berapa harga budak ini, Umayyah? Tanyanya dingin. Umayyah tertawa keji, untukmu. 2 kali lipat harga sapi paling gemuk. Abu Bakar membuka kantong berisi dinar dan melemparkannya. Bukan karena dia berharga di matamu, tapi karena dia tak ternilai di sisi Allah. Dan di detik itulah, langit seperti bergetar. Bilal tak hanya dibebaskan, ia dipeluk kembali oleh kehormatan. Dan bumi bersaksi, luka tak lagi menjadi aib, luka Bilal adalah bukti bahwa cinta yang agung tak akan pernah bisa ditaklukkan oleh cambuk, batu, atau pengkhianatan manusia. 6. Nafas kebebasan dan luka yang menyala. Malam itu, Bilal tidak menangis. Ia hanya diam, memeluk lututnya di sudut rumah Abu Bakar. Tubuhnya dibalut kain, luka-lukanya masih basah, tapi yang lebih dalam adalah luka batinnya, bekas perlakuan Umayyah yang tak hanya menyayat daging, tapi menginjak harga diri seorang manusia. Abu Bakar duduk di sampingnya, menatap penuh haru. Kau telah mengajarkan pada kami semua, bahwa iman adalah nyawa, bisiknya lirih. Tapi Bilal hanya mengangguk pelan. Di dalam dirinya, badai belum reda. Rantai perbudakan boleh saja lepas, tapi trauma itu masih membekas, membatu di ingatannya. Di malam-malam berikutnya, Bilal sering terbangun karena mimpi buruk. Ia bermandikan keringat, menggigit lidah sendiri agar tak berteriak. Dalam mimpi itu, cambuk masih menghujani, batu masih menghantam, dan teriakan, "Ahad! Ahad!" terdengar seperti nyanyian yang sepi di padang kosong. Bahkan suara takbir dari kejauhan kadang membuatnya terisak, karena mengingatkan pada rasa sakit dan keteguhan yang ia bayar begitu mahal. Suatu malam, Rasulullah memanggilnya. "Bilal, azanlah untuk kami." Bilal mematung. Tapi, aku hanya bekas budak yang masih bau luka." Rasulullah menatapnya dengan senyum yang menembus dinding hati. "Engkau bukan bekas apapun, Bilal. Engkau adalah suara langit pertama yang menyapa bumi." Tangis Bilal pecah. Kali itu, bukan karena kesakitan, tapi karena cinta yang melimpah, cinta yang menghapus sisa-sisa belenggu. Ia berdiri, menggigil, lalu mengangkat tangan ke telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langit seakan membisu, bumi seperti berhenti berputar. Madinah yang masih muda itu mendengarkan sebuah suara yang bukan hanya memanggil salat, tapi juga menyembuhkan luka masa lalu. Bilal bukan sekadar muazin, ia adalah luka yang disembuhkan oleh keimanan. Ia adalah tangisan yang berubah menjadi cahaya. Ia adalah bukti bahwa mereka yang direndahkan manusia, bisa ditinggikan oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Di antara sahabat, Bilal tak pernah menyombongkan diri. Tapi semua tahu, dialah suara pertama dari Islam yang menembus langit subuh. 7. Suara terakhir yang merobek langit Madinah. Hari itu, langit Madinah mendung. Angin gurun menggiring debu dan kenangan ke seluruh penjuru kota. Rasulullah telah wafat. Madinah seolah tak lagi memiliki pusat cahaya. Bilal, kehilangan arah. Ia tak lagi sanggup mengumandangkan azan. Setiap lafaz yang terucap menyayat relung hatinya, karena tak ada lagi wajah Rasul yang muncul dari balik pintu untuk menjawab panggilannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal mencoba mengucap lanjutannya, suaranya bergetar ketika tiba kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dadanya pecah oleh tangis. Ia rebah, memeluk tanah, memohon agar diberi izin meninggalkan Madinah. Kota ini terlalu sesak oleh kenangan, terlalu penuh oleh rindu yang tak berbalas. Ia pergi, meninggalkan menara, pasar, dan masjid yang dahulu bersaksi atas perjuangannya. Tahun demi tahun ia habiskan dalam sunyi, dalam doa yang tak terdengar manusia tapi mengguncang langit. Hingga suatu malam, Rasul hadir dalam mimpinya. "Bilal, mengapa engkau tak menjengukku?" Bilal terbangun, jantungnya seakan dihimpit rindu ribuan tahun. Esoknya, ia menempuh perjalanan kembali ke Madinah, kota yang dulu ia tinggalkan dengan luka, kini ia datangi dengan air mata kerinduan. Kota itu menyambutnya dalam hening, para sahabat terpaku. Bilal tak lagi muda, rambutnya memutih, tubuhnya membungkuk, tapi jiwanya masih menyala. "Azanlah, wahai Bilal, sekali saja untuk kami." Ia menaiki menara Masjid Nabi. Tangannya gemetar, matanya basah. Dan langit Madinah, yang telah lama tak mendengar suaranya, kembali bergetar. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, tangis membanjiri seluruh kota, setiap rumah, setiap jalan, setiap hati, hancur dalam haru. Ketika Bilal menyebut nama Nabi, seluruh Madinah menangis. Umar bin Khattab roboh, para sahabat memeluk satu sama lain. Hari itu, suara Bilal bukan hanya panggilan salat. Ia adalah ledakan kerinduan, ia adalah nyanyian langit yang terakhir dari muazin kekasih Allah. Tak lama setelah itu, Bilal jatuh sakit. Di ranjang kematiannya, ia tersenyum. Matanya menatap ke langit, dan ia berbisik, "Besok, aku akan bertemu beliau Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Lalu ia wafat, dalam damai. Dalam sujud yang tak terlihat. Dalam bisikan yang menembus batas bumi dan langit. Dan suara itu, suara yang dulu disiksa, dipukul, dihinakan, kini abadi. Menjadi gema yang tak akan pernah padam dari sejarah iman.